Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan Badan Usaha Milik Negara disingkat BUMN, dahulu dikenal sebagai perusahaan negara disingkat PN, adalah perusahaan yang dimiliki baik sepenuhnya sebagian besar maupun sebagian kecil oleh pemerintah, dan pemerintah memberi kontrol terhadapnya. Yang membedakan BUMN dengan badan lain milik pemerintah adalah status badan hukum, sifat operasional, aktivitas, dan tujuan operasinya. Meski BUMN berperan dalam melaksanakan kebijakan publik, misalnya perusahaan perkereta-apian milik negara bertujuan untuk mempermudah akses dan mobilitas masyarakat. BUMN harus dibedakan dari kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, non-struktural. Juga badan layanan umum karena memiliki satu sifat layaknya swasta korporat atau yang berdiri independen sendiri untuk mencari keuntungan. BUMN dapat didirikan untuk membantu program pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dari sini, BUMN bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan umum. BUMN juga dapat dijadikan sebagai sarana meringankan tekanan fiskal suatu negara, mengingat BUMN tidak ikut dihitung dalam APBN. Dalam BUMN sendiri, anak perusahaannya dapat bersifat tertutup ataupun terbuka, dicatat dalam bursa efek, tetapi pemerintah memiliki perusahaan tersebut melalui perusahaan induk, membentuk holding BUMN. Terdapat dua definisi mengenai anak perusahaan BUMN, bergantung kepemilikan pemerintah, yakni definisi pertama adalah pemerintah memiliki setidaknya lebih dari 50% saham pada anak perusahaannya, atau definisi kedua, berapapun jumlah saham aktif yang ada di tangan pemerintah. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait klasifikasi atau penggolongan dari BUMN. Yang pertama adalah perusahaan perseroan. Sebagaimana dengan perusahaan swasta, perusahaan BUMN juga mayoritas berbentuk PT atau perseroan terbatas. BUMN berbentuk PT mempunyai saham paling sedikit 51% dan diperbolehkan pemerintah untuk mengejar keuntungan. Contoh dari BUMN PT adalah PT Wijaya Karya, PT PLN, PT Telkom Indonesia, PT KAI, dan PT Jasara Harja. Yang kedua adalah perusahaan umum. Sementara BUMN Perum adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan sahamnya tidak dimiliki oleh pihak lain. Tujuan Perum BUMN adalah untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan banyak orang atau hajat hidup orang banyak. Sama dengan BUMN yang berbentuk PT, BUMN Perum juga diperbolehkan pemerintah untuk mengejar keuntungan. Contoh dari Perum BUMN adalah Perum Bulog, Perum Peruri, Perum PPD, Airnav, dan Perum Damri. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah Perjan atau perusahaan jawatan. Perjan adalah bentuk perusahaan negara yang sahamnya seluruhnya dimiliki oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk memenuhi hajat hidup orang banyak dan bukan untuk mencari keuntungan. Dengan kata lain, Perjan BUMN berfokus untuk penyediaan layanan publik dan pelayanan masyarakat. Beberapa contoh perjan yang terkenal di Indonesia adalah TVRI dan juga RRI. Namun, semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, semua BUMN berbentuk perjan harus diubah bentuknya menjadi perusahaan umum ataupun perusahaan perseroan. Selanjutnya adalah restrukturisasi BUMN. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. BUMN merupakan alat untuk mencapai tujuan nasional, sehingga restrukturisasi bertujuan untuk menjaga eksistensi BUMN. Terdapat 4 cara restrukturisasi. Yang pertama adalah penggabungan, di mana satu perseroan menggabungkan diri dengan perseroan yang lain yang telah ada, sehingga aktiva pasiva perseroan tersebut beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan status badan hukum perseroan tersebut berakhir karena hukum. Yang kedua adalah peleburan, di mana 2 perseroan atau lebih meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Yang ketiga adalah pengambil alihan, di mana satu badan hukum atau perseorangan mengambil alih saham perseroan yang lain, sehingga beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Yang keempat adalah pemisahan, di mana suatu perseroan memisahkan usaha sehingga seluruh atau sebagian aktiva perseroan tersebut beralih karena hukum kepada 2 perseroan atau lebih. Dalam restrukturisasi BUMN, pemerintah berperan sebagai regulator
regulator dan BUMN berperan sebagai badan usaha. Tentunya pada restrukturisasi BUMN ini penting untuk menerapkan prinsip good corporate governance yang terdiri dari yang pertama, transparansi atau keterbukaan dalam melaksanakan putusan. Yang kedua adalah kemandirian yang berarti perusahaan dikelola tanpa benturan kepentingan. Yang ketiga, akuntabilitas atau kejelasan fungsi dan pelaksanaan secara efektif. Dan yang keempat adalah kewajaran yang berarti keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak. Selanjutnya, yakni subbahasan terkait privatisasi. Jika kita mengacu pada ketentuan dari pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, bahwasannya privatisasi itu merupakan penjualan saham yang dilakukan oleh perseroan, baik itu sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain guna untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja perseroan. Bahwa privatisasi itu merupakan instrumen yang digunakan untuk menyehatkan perseroan, yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas perseroan. Adapun akibat hukum dari dilakukannya privatisasi itu sendiri, yaitu dalam hal privatisasi tersebut dilakukan, maka bukan berarti kepemilikan negara atas perseroan tersebut berakhir, melainkan negara masih dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan melalui regulasi sektoral yang berlaku. Perlu dipahami bersama bahwa privatisasi itu hanya dapat dilakukan terhadap perusahaan yang berbentuk perseroan atau perusahaan yang berbadan hukum. Jika kita mengacu pada ketentuan dari pasal 76 Undang-Undang BUMN, bahwasannya suatu perseroan dalam melakukan privatisasi itu harus memenuhi dua kriteria minimum. Kedua kriteria minimum tersebut, yaitu yang pertama adalah perseroan tersebut merupakan perseroan yang usahanya bersifat kompetitif. Yang kedua adalah perseroan yang usahanya itu digantungkan pada teknologi yang cepat berubah. Selanjutnya akan dibahas terkait cara-cara yang dapat dilakukan untuk melakukan privatisasi. Jika kita mengacu pada pasal 74 Undang-Undang BUMN, terdapat 3 cara yang dapat dilakukan untuk menempuh privatisasi. Pertama adalah dengan melakukan penjualan langsung saham perseroan kepada konsumen, yaitu dengan melalui mekanisme pasar modal. Dan yang kedua adalah dengan melakukan penjualan saham langsung kepada investor. Dan yang ketiga adalah dengan melakukan penjualan saham langsung kepada manajemen dan atau kepada karyawan yang bersangkutan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai keuangan negara. Keuangan negara itu merupakan elemen paling penting dalam suatu negara. Mengapa? Karena dalam keuangan negara terdapat 2 hal, yaitu pendapat negara dan juga pengeluaran negara. Pendapat negara itu berasal dari pajak, dari investasi, dari royalti, dan juga laba dari BUMN. Selain kan, pengeluaran negara itu mencakup investasi, biaya operasional, biaya infrastruktur, dan juga biaya-biaya program sosial. Nah, mengapa keuangan negara dan BUMN sangat berkaitan erat? Karena dalam suatu BUMN, mereka itu membutuhkan uang negara untuk menjalankan operasional mereka. Dan ketika mereka sudah mendapatkan laba atau profit itu akan masuk kembali ke kas negara, untuk negara digunakan untuk baik program sosial, program pendidikan seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Prakerja, program makan siang gratis, pembangunan infrastruktur, dan lainnya. Saya Nandalia dan Kusuma ingin menjelaskan tentang kerugian uang. Berdasarkan pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 2004 tentang perbendaharaan negara, kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa kerugian negara telah terjadi apabila telah terpenuhnya unsur-unsur kerugian negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perlu dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau bisa disebut APBN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau bisa disebut APBD.
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditegaskan bahwa setiap kerugian negara atau daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. Dengan penyelesaian kerugian tersebut, negara atau daerah dapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi. Sehubungan dengan itu, setiap pemimpin kementerian negara atau lembaga atau kepala kesatuan kerja perangkat daerah wajib segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian. Pengenaan ganti kerugian negara atau daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau bisa disebut BPK. Sedangkan pengenaan ganti kerugian negara atau daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga atau gubernur, bupati, dan wali kota. Pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara atau daerah dapat dikenai sanksi administratif dan atau sanksi pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran administratif dan atau pidana. Sekian dari kelompok kami. Buah manggis, buah kedondong. Cakep, bagus, nilai A dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.